Saudara diduga mengalami pelecehan seksual saat menjalani bimbingan skripsi. Mahasiswi Universitas Riau melaporkan kasus tersebut ke Polres dan pelecehan di Komisi Penyiaran Indonesia. Sementara itu, pemirsa, pelaku pelecehan seksual di atas bus Transjakarta berhasil ditangkap tangan oleh korbannya sendiri. Raja mana sih orangnya? Raja sampai parahnya pecah. Enaknya sih vaksin aja kali ya. Menurut saya sexual harassment itu merupakan tindakan seseorang yang membuat diri kita itu merasa dilecehkan. Ngehina fisik seseorang bukan sih? Tindakan pelaku terhadap korbannya yang berhubungan dengan organ seksual. Pelecehan seksual, segala perbuatan yang berhubungan dengan seks, Bang. Sehingga menyebabkan si korban itu mendapatkan pengalaman yang traumatik tentunya, dan salah satu pihak merasa dirugikan. Cuma itu tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Kegiatan yang ganggu nggak sih, yang bikin gak nyaman gitu? Kayak ngehina fisik seseorang kayaknya deh. Apanya yang bikin gak nyaman? Sexual harassment ya. Ya catcalling, terus pandangan. Catcalling. Misal ya, temen gue nih ngepost di Instagram, terus wah bodinya oke lah gitu. Terus secara nggak langsung gue bilang, anjir nih cewek cakep banget bodinya bang. Gue itu kan termasuk salah satu cewek yang memiliki kelebihan fisik lah dibanding teman-teman perempuan yang lain gitu. Dan kalau misalnya ada orang yang ngekritik gitu, ngekomen seksual kayak gitu tentang apa yang ada di tubuh gue, pasti gue ngerasa itu nggak nyaman, dan pasti itu termasuk komentar seksual yang bikin salah satu sexual harassment. Megang-megang hal yang gak izin pasti. Terus ya itulah pokoknya lah. Kalau misalnya di kendaraan umum nih, modus pegang-pegang gitu, pegang-pegang bagian privasinya terlarangnya gitu. Atau secara fisik itu biasanya dicowel-cowel, ya nggak sih? Kita semua sering ngerasain itu. Dan juga ejek-ejekan yang mengandung unsur seksual, menyinggung itu. Pernah ngeliat gitu maksudnya? Kalau ngelihat nggak pernah, tapi kalau cerita dari teman-teman itu banyak. Teman-teman sepantaran? Ya sepantaran, satu kelas dulu ada waktu SMP juga. Itu di tempat umum atau gimana? Tempat umum. Berani juga ya? Habis itu catcalling sih gue juga. Sama gue itu mungkin agak bingung juga, tapi body shaming mungkin sih bisa diikut pelecehan seksual sih. Tapi menurut gue pribadi sih, orang-orang zaman sekarang itu giliran kita katain cantik dikit malah kata pelecehan gitu loh. Jadi agak apa sih, bisa dikata perbuatan pelecehan itu agak abu-abu lah zaman sekarang. Hasrat yang tidak terpenuhi gitu bang, kayak sagapung lah. Ada kesempatan dalam kesempitan. Mungkin lingkungan sosial juga, sama kurangnya edukasi mungkin. Bisa jadi. Simpelnya sih nafsu sih. Karena tontonan seorang anak yang akhirnya membuat mereka itu berpikiran untuk melakukan hal tersebut gitu. Ke si pelakunya ya, itu lebih ke moral sama pikirannya dia sendiri gitu. Tapi karena gak ada hubungannya sama sekali sama si korban gitu. Mau korbannya kayak manapun, pakainya gimana pun, kalau emang dia punya hal-hal pikiran yang negatif, yaitu emang dari murni kesalahan si pelaku. Yang pasti sih dia nggak punya self control, pengendalian diri. Jadi kan kita semua kita cowok punya yang namanya nafsu kan. Nah dia itu nggak bisa kontrol nafsunya, jadi dia butuh pelampiasan. Nah pelampiasan itu dia nggak mikirin ke korbannya dia, perasaannya atau nanti korbannya itu ke depannya gimana. Jadi dia asal lakuin, yang penting dia bisa ngelampiasin nafsunya itu sih. Oh jelas, laki-laki juga berkemungkinan bisa jadi korban. Bisa lah, nggak semua korban pelecehan seksual tuh cewek aja. Buktinya nih ada salah satu contoh nih orang, dia badannya bagus,
bodinya keren dah pokoknya, udah perutnya ada roti sobeknya kan. Terus nah cewek-cewek pada ngelecehin, buktinya kayak di postingan di Instagramnya dia pada yang berbau-berbau ke situlah pokoknya. Pelecehan seksual ini tidak memandang gender ya tentunya. Mungkin saja kalau misalkan pelecehan seksual terhadap laki-laki itu mungkin, karena ya itu tadi, karena setiap manusia juga mempunyai gairah masing-masing atau fantasi seksual masing-masing. Ada. Kita bikin contoh aja ya, misalnya nih dalam sebuah pasangan gitu. Di pasangan ini tuh si cowoknya lagi belajar mungkin ya gitu, lagi ngelaprak nih misalnya. Terus ada ceweknya nih, ceweknya mungkin hormonnya lagi naik kan gitu. Terus si cewek ini minta itu ke si pacarnya ini, ke si cowok ini gitu. Pas si cowoknya lagi nggak mau, si ceweknya maksa gitu. Itu termasuk salah satu pelecehan seksual menurut gue yang terjadi sama laki-laki. Mungkin banget, karena tuh kayak ini kita bicara fakta aja ya, kayak kemarin aja tahun 2018 itu menurut KPI aja itu ada 122 kasus itu terjadi pada anak laki-laki. Jadi itu udah fakta banget sih. Ceweknya ganas berarti. Iya benar. Apalagi di zaman kita yang sekarang ini zaman modern ya, belum tentu si cewek itu benar-benar bersih gitu. Pasti ada banyak juga cewek yang kayak gitu. Banyak nggak sih populasi cewek ganas itu? Banyak menurut gua. Pernah nggak itu ketemu yang kayak gitu? Pernah. Pernah. Kalau online pasti kita nggak bisa terlepas dari gadget. Nah, gadget ini punya manfaat dan juga punya kekurangan. Pelecehan seksual secara online itu dapat terjadi melalui aplikasi dating apps yang dimana pengguna melakukan sebuah hal-hal yang tidak senonoh atau tidak sepantasnya untuk diperlihatkan kepada orang-orang. Kalau misalnya lagi Zoom atau apa kayak gitu, terus mereka kayak ngegoda secara verbal, itu dapat menyinggung si korban. TCS, karena apalagi dari tingkat kejenuhan ya yang nggak bisa diperoleh yang biasanya dilakukan di luar, akhirnya dilimpahkan ke dunia sosial seperti itu. Mungkin dari sosial media ya, karena sosial media itu bisa dilakukan oleh semua orang gitu, bisa diakses oleh semua orang. Ada satu case teman-teman gue juga, teman SMA gue, jadi dia kayak gitu tiba-tiba nggak tahu siapa, cuman tiba-tiba dapat nomor WA-nya entah dari mana, langsung kirim pap. Karena iseng atau apa? Mungkin antara iseng atau ya emang pengen jadi pelampiasan dia aja gitu. Kayak dia ngirimin fotonya dia, terus dia bangga aja gitu, ada rasa bangga. Media sosial ya, soalnya kadang tuh tiba-tiba tuh ya kita kenal nggak kenal, tiba-tiba ada orang kayak ngirimin foto yang aneh gitu. Komnas HAM. Ngadu mah nggak usah ribet-ribet, ngadu aja sama temen lu ngadu ke pihak yang berwajib percuma, kagak dianuin. Tempat pengaduannya sih belum tahu kalau gue pribadi ya. Indonesia punya badan hukum ya, kayak Komnas HAM sama Komnas Perempuan. Mungkin yang paling dekat itu tempat pengaduan kita orang tua gitu. Pemerintah zaman sekarang kan kadang-kadang suka ngeremehin kayak korban-korban gini kan, kayak misalkan itu cuma dipegang apa, dikata itu mah cuma gini-gini doang, buat apa sih? Yang paling parah sih gila, ya nggak sih? Iya. Terus apalagi ya? Stres pastinya. Terus ada orang yang kayak jadi malas sekolah gara-gara dibully lah, atau gara-gara pelecehan seksual sama teman-temannya. Yang jelas terlihat itu pasti pada bagian fisik ataupun lainnya gitu. Namun yang paling utama itu biasanya terjadi pada mental korban. Lebih ke arah psikis bang, sama mental lah, pasti kena itu mental pokoknya deh. Pasti down lah ya. Terus juga dia ngerasa nggak punya harga diri. Mungkin ada aja gitu yang mungkin cuma trauma, takut keluar atau gimana, tapi ada aja yang sampai gantung diri, bunuh diri gitulah. Ke mental health seorang sih, jadi dia merasa takut ataupun trauma mendalam. Kadang itu ngebuat kita tuh jadi takut ataupun berpikiran negatif terhadap seorang. Pernah nggak nemu orang kena mental gara-gara hal ini? Pernah sih. Ya iyalah nggak berani. Kan misalnya aib lu ada di tuh orang, terus ntar
disebar sama tuh orang. Kadang hal ada keluarga yang takut atau tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka juga merasa malu terhadap apa yang terjadi kepada anaknya atau saudaranya yang berdampak kepada kegiatan sosial mereka. Seolah-olah korbannya ini terancam oleh si pelakunya gitu. Seolah-olah kalau misalkan kita mengadukan ke badan hukum, terus video ini bakal disebar gitu. Jadi kan seolah-olah membuat si korban menjadi takut. Si korban itu pasti ngerasain dirinya tuh hina. Nah, pelecehan seksual itu kayak suatu perbuatan yang keji gitu. Jadi kalau dia kena perilaku pelecehan seksual, dia nggak bakal berani ngasih tahu ke orang. Dia meningkip diri dia sendiri. Gua bilang sih proses healing gitulah, kayak mungkin dia tuh baru beberapa hari yang lalu dikenain, kan pasti kan butuh waktu lama lah kayak buat. Yang pasti karena tadi ada rasa trauma tadi, terus ada juga yang rasa kayak, duh kalau misalnya gue speak up nanti aib gue kebongkar nih. Kayak ngeproses lah, gue itu habis diapain sih gitu, kayak kagak segampang itu loh kayak ngelaporin ke polisian juga gimana gitu. Mengumpulkan barang bukti, apabila ada bukti seperti CCTV dan lain sebagainya, kemudian melaporkan kepada pihak yang berwajib, polisi, ke Komnas HAM, P2 TP2A, kemudian ke layanan kesehatan, kemudian kedua orang tua atau ke orang yang dapat dipercaya. Seharusnya sih yang pertama itu ngelapor. Kalau emang nggak berani, bisa juga ngadu ke orang terdekat kayak keluarga atau juga teman yang bisa dipercaya, untuk bisa bantu jadi wali gitu, mungkin untuk bisa lapor ke polisi, mungkin gitu. Meyakinkan diri sendiri dulu ya untuk dia dapat bercerita kepada lingkungan sekitar gitu loh, memberitahu bahwa apa yang telah dialaminya ini sebenarnya sangat membuat traumatik gitu pada dirinya gitu. Take your time, heal yourself, speak up. Pertama kita harus speak up sih, itu wajib banget. Karena hal-hal yang kayak gitu tuh udah bener-bener gak bisa ditoleransi. Dan ingat kalau yang salah itu pure pelakunya, bukan korbannya. Gue kan anak silat nih, gue tinggal tendang aja anunya. Enaknya sih dipasung aja kali ya. Tergantung tingkatannya sih, kalau memang udah parah bisa aja tuh disunat 2 kali. Mantap. Harus dibalas juga dengan hukuman yang dapat membuat traumatik kepada si pelaku tentunya. Misal dia fobia dengan hal tertentu gitu loh, dia juga harus menerima hukuman seperti itu gitu. Rajam aja sih orangnya, rajam sampai panahnya pecah. Di penjara, itu udah pasti sih. Hai, saya Sulastri, saya dosen keperawatan Tanjung Karang ya, atau Poltekkes Tanjung Karang ya lebih dikenal. Kami berada di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya perawat, saya mengajar di jurusan keperawatan. Latar belakang saya seorang spesialis keperawatan jiwa, sehingga karena saya berada di Provinsi Lampung, selain berkecimpung di Poltekkes Tanjung Karang, saya juga aktif di kegiatan organisasi perawat kesehatan jiwa Indonesia untuk wilayah Lampung. Saya wakil organisasi bidang pendidikan dan pelatihan. Saya juga aktif di kegiatan-kegiatan yang bersifat mental health ya, seperti kejadian-kejadian pendampingan psikologis dalam bencana non-alam COVID-19 ataupun kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya memberikan penguatan untuk masalah kesehatan jiwa. Oke ya, jadi seseorang itu bisa melakukan satu kekerasan ya, atau mungkin kalau lebih ringannya itu disebut dengan sexual harassment ya, atau pelecehan seksual. Seseorang itu bisa melakukan, bisa karena dari faktor dirinya sendiri ya, ada keinginan atau ada niat, seringkali disebut dengan faktor internal, atau karena pengaruh dari luar, sering juga disebut karena faktor eksternal ya, contohnya seperti lingkungan ya, kemudian juga ada semacam pembekalan secara moral yang memang sangat minimal diperoleh dari keluarga. Baik ya, sebagaimana yang
disampaikan bahwa tadi ada faktor internal ataupun eksternal ya. Seseorang bisa melakukan kekerasan seksual, bisa juga dipengaruhi oleh tadi ya, bisa dari dalam dirinya sendiri. Ada memang keinginan ya, di mana keinginan ini sangat juga dipengaruhi oleh latar belakang sebelumnya. Dia sering sekali menyaksikan kejadian-kejadian yang memang berkaitan dengan kekerasan seksual, atau dari dia sendiri tidak ingin melakukan itu, namun di lingkungan sendiri itu banyak kejadian-kejadian, sehingga kejadian yang di lingkungan tadi akan memicu keinginan dia untuk juga melakukan hal yang sama, sehingga dia pun mencoba-coba, dan ternyata apa yang dia lakukan tadi bisa saja memunculkan rasa seperti puas ya, kepuasan tersendiri. Mungkin kalian pernah dengar istilah eksibiosisme ya, di mana seseorang itu merasa puas ya, merasa puas setelah melakukan ataupun mempertontonkan yang berkaitan dengan seksualnya. Seseorang bisa melakukan pertama tadi ada perasaan tertekan sebelumnya dan dia ingin membalaskan perasaan tertekan tadi ya. Artinya di sini seringkali kepuasan seseorang itu tidak bisa dia peroleh ya bagi diri dia, yang dia lampiaskan kepada orang lain. Ya, artinya bisa saja kebutuhan itu dari kebutuhan dia sendiri, atau memang kebutuhan dari lingkungan, bahwa kekerasan seksual itu sudah merupakan sesuatu yang memang sangat biasa. Contoh kekerasan seksual yang dimaksud ya, misalnya jadi contoh kekerasan seksual itu ada verbal dan ada non verbal. Ada kekerasan yang diucapkan ya, seperti candaan-candaan ya, wow ya, itu saja wow saja, itu kata yang hanya terdiri dari 3 huruf ya, namun mungkin maknanya itu membuat orang merasa tidak nyaman. Ingat bahwa seksual harassment atau pelecehan seksual itu segala sesuatu tindakan yang tidak diinginkan oleh korbannya. Namun hati-hati juga ya, ketidakinginan tersebut bisa saja dia ungkapkan dengan ada semacam pembalasan. Artinya pembalasan seperti ini ya, diledek kemudian dia menimpali lagi ledekan tersebut, sehingga dia pun ikut larut di dalam proses pelecehan tersebut, walaupun pada awalnya dia tidak ingin ya. Itu verbal ya, jadi diungkapkan kata-kata itu seperti menggoda ya, merayu, ataupun mengungkapkan kata-kata yang membuat orang merasa tidak nyaman dengan ungkapan tersebut. Ya, misalnya hanya dengan kata-kata seksi banget, pakai lipstik apa tuh, warnanya merona sekali, mengundang misalnya. Ya, sementara yang diucapkan tadi merasa tidak nyaman atas ungkapan tersebut. Kemudian bisa saja contohnya itu untuk yang non verbal ya, dari perilaku dia. Contoh ya, seperti misalnya dengan sentuhan-sentuhan ya, mencolek ya, menjamah gitu ya, area-area sensitif apalagi gitu ya, itu juga merupakan tindakan-tindakan yang diekspresikan oleh seseorang ya, apalagi ungkapan-ungkapan tersebut baik perilaku maupun kata-katanya disertai dengan gairah dari si pelakunya. Pandangan Ibu terhadap korban pelecehan seksual itu seperti apa? Ya, kita harus berprihatin ya. Sebetulnya kalau saya bilang, prihatin kita itu tidak hanya diarahkan kepada korban. Bisa dia pelaku, saksi, utama korban tentu saja. Ya, mengapa? Ya, untuk korban ini sendiri akan memberikan dampak yang luar biasa, terkhusus pada aspek mentalnya. Betul ya, bahwa pelecehan seksual itu bisa menimbulkan korban secara fisik ya, kalau memang dilakukan ya dengan menimbulkan sesuatu ya cedera pada fisiknya. Namun ya, yang tidak kalah kita harus perhatikan itu adalah korban dari sisi kejiwaannya atau mentalnya. Seseorang bisa sangat merasa terpukul, ya, bisa dia malu, ya, dari rasa malu yang dia rasakan tadi membuat dia membatasi dirinya, atau juga selain malu tadi rasa takut,
Ya, rasa takut ataupun cemas berlebihan, di mana respons tadi akan memberikan dampak pada dia terhadap kemampuan sosial dia. Ya, akhirnya dia akan mengurung diri di rumah, di kamar, ya. Akhirnya menghindari melakukan kegiatan di luar rumah, termasuk kegiatan-kegiatan aktivitas seperti kuliah ataupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Ya, itu yang di dampak awal. Yang kita juga harus waspada jika kondisi ini berlarut-larut, korban tadi akan mengalami yang dikenal dengan post traumatic syndrome disorder. Ya, sindrom pasca trauma. Traumanya apa? Pelecehan. Dan trauma itu bisa terjadi dalam waktu yang mungkin di fase awal tidak nampak, namun setelah beberapa bulan bahkan beberapa tahun berikutnya dia mengalami trauma itu. Ya, dan kondisi ini hati-hati akan menjadi kondisi yang lebih berat, yaitu gangguan. Iya, pernahkah Anda mengalami pelecehan seksual? Ya, jadi betul ya. Pelecehan seksual saat ini tidak mengenal gender, setuju nggak? Ya, jadi tidak mengenal gender. Mengapa? Laki-laki pun bisa loh menjadi korban pelecehan seksual, baik dia anak-anak maupun dewasa. Mungkin pernah dengar tentang pedofilia ya? Ya, itu kekerasan itu yang dilakukan pada anak-anak ya, dan itu kebanyakan laki-laki yang menjadi korban dari predatornya gitu ya. Kenapa dia bisa mengalami pelecehan seksual ya? Bisa banyak faktor juga ya, baik internal maupun eksternal tadi ya. Bisa dari memang penampilan dia yang memang membuat orang merasa bagus nih gitu ya. Jadi ingin melihat penampilan tadi memang penampilan yang memicu seseorang untuk bisa melakukan pelecehan, menggoda ya, mungkin dari sekedar mengelus wajahnya gitu ya. Banyak laki-laki sekarang itu nggak harus mukanya sensual ya. Kalau kita lihat artis Korea itu kan mukanya sensual, kayak wanita banget gitu ya. Jangan-jangan cantikan mereka daripada wanita. Namun yang gagah-gagah tuh yang jambangnya gitu ya, breok itu justru memunculkan kadang-kadang orang merasa wih gagah sekali. Artinya di sini laki-laki sangat mungkin menjadi korban pelecehan seksual ya, seperti disebabkan oleh yang saya sampaikan tadi. Sudah saatnya harus speak up. Ya, kalau kita berbicara kenapa pelecehan seksual itu bisa terjadi ya, karena ketidakmampuan seseorang untuk mengambil sikap. Ya, katakanlah pada saat digoda nggak nyaman tuh, tapi kalau misalnya nanti protes, nggak enak, itu kan sudah biasa. Ya, sesuatu yang dianggap biasa itu yang seharusnya menjadi luar biasa itu yang menjadikan kita saat ini kita harus angkat bicara ya, bahwasanya pelecehan seksual itu harus dihentikan. Ingat bahwa dari sesuatu yang tadi sifatnya hanya pelecehan bisa menjadi kejahatan seksual ya. Pemerkosaan merupakan satu kejahatan seksual dan tidak menutup kemungkinan kondisi ini disebabkan oleh ya yang tadi rayu merayu, goda menggoda di awal ya, sehingga memang stop pelecehan seksual ya. Setiap kali kita melihat ya, nggak harus menunggu jadi korban. Pada saat kita melihat, ingatkan teman kita bahwa tidak boleh seperti itu ya. Kenapa? Karena apa yang kita senyum seseorang tadi bukan menunjukkan apa yang dia rasakan. Boleh saja dia tersenyum untuk menutupi ataupun menjaga hati daripada si pelaku ya, karena mungkin pelaku tadi adalah orang terdekatnya ya, sehingga memang ini sudah menjadi satu kebutuhan ya, bahwasanya juga advokasi dari berbagai organisasi maupun lembaga sekarang sudah cukup lumayan ya untuk bisa melakukan semacam perlindungan ya terhadap pelecehan ini. Jadi memang mari kita mulai speak up tentang kondisi ini agar tidak menjadi kondisi yang lebih berat ataupun lebih lanjut. Ya, baik ya. Mungkin kita berbicara speak up ini kita bisa start dulu dari diri sendiri ya. Yang pertama tadi kita harus mampu mengambil sikap. Kemudian bicarakan dengan orang terdekat. Orang terdekat saja dulu. Ya, siapa sih orang terdekat? Bisa teman, bisa organisasi tempat kita berkecimpung ataupun keluarga.
Ya, karena bisa saja ketidakmampuan kita tadi akan tercover oleh orang terdekat kita untuk bisa mengadvokasi kita untuk speak up tersebut, ya. Kemudian kita juga bisa tadi melakukan laporan, ya, atau kita bisa paling tidak kalaupun bentuk laporan mungkin sifatnya menyampaikan ya apa yang dialami tadi. Kalau untuk anak-anak itu ada KPAI, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya, kalau dia perempuan itu sudah ada Komnas Perempuan, ya. Kalau di Lampung itu saya pernah dengar itu namanya Damar, ya, kalau tidak salah, ya. Dan yang lebih penting kalau memang sudah sangat mengancam, ya laporkan ke aparat terdekat, kemana lagi, kepolisian terdekat, ya. Atau mungkin kalau memang di tempat tinggal ada lembaga-lembaga, silahkan untuk bisa melapor ke sana. Ada undang-undang tentang dari pemerintah, ya, tentang memang bunyinya bukan pelecehan seksual, tapi undang-undang dari pemerintah itu dia berbunyinya tentang pencabulan, ya, atau perbuatan cabul. Ada juga di sana bahwa bisa saja ini sesuatu tindakan yang memang melanggar hukum dan bisa ditindak secara pidana. Oke, menurut saya bahwasanya hukuman itu tidak harus secara fisik. Hukuman sosial itu merupakan hukuman yang cukup berat. Seperti apa sih hukuman sosial? Ya, kita sampaikan bahwa pelecehan seksual itu merupakan satu perbuatan yang harus dihindarkan. Artinya apa? Saat dia masih melakukan, sampaikan kepada yang bersangkutan. Bila perlu mungkin untuk pelaku-pelaku pelecehan seksual di lingkungan kita akan pajang posternya. Ya, dengan ada tulisan di bawah, saya adalah pelaku pelecehan seksual misalnya. Itu hukuman sosial, ya. Dan hukuman sosial itu mungkin lebih berat, ya, daripada dia bersembunyi di LP sana. Kenapa? Di LP ya kalau nggak pernah ada yang tahu dia dilaporkan atau dia sudah diproses, mungkin nggak ada yang tahu. Namun hukuman sosial itu semua orang akan tahu. Apalagi dengan kondisi-kondisi sekarang, ya, bahwa segala informasi sangat mudah tersebar. Namun hati-hati, ya, hati-hati mengekspos seseorang melalui media sosial. Jangan sampai pelecehannya terkat, namun kita jadi kena di undang-undang elektronik, ya. Ya, itu seperti itu. Saya pikir itu yang pertama yang bisa kita lakukan, ya, untuk pelaku pelecehan seksual. Ya. Untuk penanganan untuk pelecehan seksual ini, mari kita sama-sama semua unsur, ya, semua unsur itu harus saling support. Tidak hanya dari penegak hukum, namun semua unsur masyarakat, semua organisasi. Mari kita mulai menerapkan situasi yang memang bisa mengadvokasi semua unsur, ya, dari kegiatan pelecehan seksual ini. Ya, misalnya dengan selalu misalnya bentuknya itu semacam poster mungkin, ya, melakukan himbauan-himbauan, ya, untuk tidak melakukan pelecehan seksual. Atau mungkin kita bisa menginformasikan dari poster-poster, ya, korban-korban pelecehan seksual itu saat ini sudah seperti apa, bahkan dengan kondisi yang paling berat seperti apa. Kita informasikan, ya, dengan harapan pada saat pelaku membaca dia akan menghindari perbuatan tersebut. Kemudian bisa saja pelaku daripada pelecehan seksual ini adalah orang-orang yang mungkin berlatar belakang baik, ya, namun kebaikan itu tidak terfasilitasi, ide-idenya juga tidak terfasilitasi, sehingga potensi-potensi yang ada pada orang tersebut itu perlu satu kegiatan yang bisa mereka ada di dalam sana. Misalnya, ya, kita bisa melakukan satu mungkin seminar atau mungkin saresehan, bincang-bincang, diskusi atau paling tidak debat, ya, di mana dalam kegiatan tersebut juga melibatkan para pelaku maupun korban. Jadi yang menjadi sorotan kita di sini penanganannya itu tidak hanya dari korban tetapi juga dari sisi pelakunya, ya. Untuk dari sisi korban tentu kita harus melakukan pendampingan, ya. Apakah dia mengalami kekerasan tersebut menimbulkan cedera fisik ataupun trauma psikologis, tentu saja konseling kejiwaan harus bisa kita terapkan untuk menguatkan dia secara psikologis. Ya, kemudian untuk pelaku sendiri itu juga perlu ditreatment, ya, bahwasanya hukum punishment, ya,
kami di kejiwaan itu mengenal bahwa untuk memberikan treatment pada seseorang itu tidak hanya dalam bentuk punishment ataupun dalam hal ini itu ancaman ya, ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita bisa memulai memperlakukan pelaku tadi dengan satu kondisi-kondisi yang memang membawa mereka mungkin di kegiatan kerohanian ya, selain konseling kejiwaan juga, bahwasanya kita berharap mereka nanti akan bergeser dari perilaku-perilaku yang negatif. Mereka akan mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif ya. Jadi organisasi-organisasi tadi, saya pikir kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, mungkin sudah bisa memasukkan di sana kegiatan kerohanian ya, ataupun kegiatan-kegiatan pembinaan mental lainnya. Nah, yang tadi Ibu sebutkan kan ada pernyataan yang katanya dengan hanya menyebut wow itu bisa termasuk pelecehan seksual gitu ya Bu? Iya. Nah, berarti apakah memungkinkan Bu, pujian yang berlebihan itu termasuk pelecehan seksual juga? Oke, kita kembali ke terminologi daripada sexual harassment ya, bahwa pelecehan itu akan dianggap menjadi satu pelecehan jika yang bersangkutan merasa tidak nyaman. Jadi kata-kata wow tadi yang memang wow-nya dalam tanda kutip ya, bahwa di dalam ungkapan tadi memang tersirat bahwa ketakjuban yang diungkapkan tadi lebih ke arah kondisi organ intim seseorang ya, misalnya wow karena sesuatu yang mengarah kepada seksual seperti itu. Oke ya, jadi buat yang pernah merasa menjadi korban pelecehan seksual ataupun ya sangat berisiko untuk mengalami pelecehan seksual ya, satu saat saya sih tidak berdoa ya menjadi korban, namun jika memang mengalami, jangan pernah takut untuk speak up bahwa kalian tidak sendiri. Selama ini kenapa speak up itu dihindari oleh seseorang? Karena rasa malu. Yang pertama, malu, waduh saya dilecehin, saya habis ditoel. Jangankan pada orang lain, bisa saja dia pada diri sendiri pun malu. Mungkin ya seseorang yang pernah menerima perlakuan pelecehan seksual, dia akan merasa sangat jijik pada dirinya sendiri. Bagaimana dengan kalau orang lain tahu, sehingga dia akan menutupi kejadian itu ya, sehingga dia malu. Kedua, dia takut pada siapa? Seringkali pelaku melakukan pelecehan dengan ancaman ya. Ingat bahwa pelaku itu juga manusia biasa. Seringkali orang menjadi kuat karena ancamannya tidak pernah dibalas ya. Mereka akan sangat takut pada saat kita speak up ya. Jangan khawatir, silahkan untuk laporkan, paling tidak dengan orang yang terdekat dengan Anda ya. Kalian tidak sendiri, wahai para saudaraku yang pernah menerima perlakuan ini ya. Bila perlu berkumpullah bersama ya dengan teman-teman yang memang pernah menerima perlakuan ini untuk melakukan kegiatan bersama. Ada satu kegiatan namanya self help group ya, di mana di grup tersebut saling membantu. Seseorang yang pernah sukses speak up, dia bisa menjadi peer ya, di dalam grup tadi dia bisa membantu, memberikan support pada teman-temannya, bahwa dengan speak up dia sekarang menjadi lega, menjadi terbebas dari pelecehan, dan pelaku tidak akan pernah berani untuk mengulangi lagi pelecehan pada dia, dan dia akan mencari korban lain yang lebih lemah. Ingat bahwa yang menjadi korban itu adalah orang yang dianggap lemah. Siapakah si lemah itu? Yang tidak pernah berani untuk speak up. Mari semua kita angkat bicara, kita lawan pelecehan seksual dengan melaporkan, dengan menegur mereka, bahkan tegur, sorry, perlakuan kamu tidak membuat saya nyaman. Ya, kita lawan pelecehan seksual ini dengan menghentikan pelecehan seksual baik langsung dari kita maupun dari orang lain. Nah, itu dia podcast tentang sexual harassment yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber ditambah dari sudut pandang mahasiswa ITERA. Ternyata dampak dari pelecehan seksual ini bukan hanya mengganggu psikis dari korbannya aja, tapi dapat menyebabkan
Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD, terutama bila pelecehan itu mengarah pada penyerangan, pemerkosaan, intimidasi, atau ancaman pemerkosaan hingga penyiksaan seksual. Nah, terkadang banyak juga nih korban yang gak berani untuk bercerita ataupun mengadu kepada orang sekitar karena mereka menganggap kalau hal tersebut adalah aib bagi dirinya ataupun bagi keluarganya yang dapat berpengaruh terhadap pandangan sosial bagi dirinya sendiri. Nah, tapi pada zaman sekarang, seksual harassment dapat kita laporkan loh, bisa ke Komnas HAM atau juga bisa kita lakukan pengajuan secara online. Nah, teman-teman tahu nggak kalau misalnya di ITERA juga punya hal seperti itu. Ada Iris KM ITERA untuk menangani kasus kekerasan seksual dan juga PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja ITERA yang bertujuan untuk mental health dan ini semua terkhusus bagi sivitas akademik ITERA. Nah, diharapkan untuk korban agar tidak ragu lagi melaporkan pelaku kepada pihak terkait agar para pelaku dapat jera dengan hal yang telah dilakukannya. Selain itu juga, kami membuat podcast ini berarti bertujuan seperti yang kita tahu nih, sedang maraknya pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, bahkan lingkungan yang lebih luas lagi. Dengan adanya video podcast ini, besar harapan kami dapat meningkatkan tingkat awareness mahasiswa ITERA di lingkungan kampus maupun di luar mengenai kasus sexual harassment. Sekian podcast ini, see you next time.